Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa kami, Tuhan Allah kami, Gembala kami yang baik, yang senantiasa menjaga, memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah saat ini, dan kami mau dengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan bukakan hati, pikiran, pendengaran kami, untuk kami boleh memperhatikan, mendengarkan, memahami firman Tuhan dengan baik, supaya boleh menjadi bekal kami, pegangan hidup kami di tengah kami menjalani kehidupan kami. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan, dari yang terkecil sampai yang tertua, sehingga boleh dengan fokus mendengar firman Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan saat ini juga dengan segala keterbatasan, kekurangan, biarlah Tuhan lewat kuasa-Mu yang kudus memimpin, sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, itu semua menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi berkat bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap buat dengar firman-Mu. Amin. Shalom. Saya nggak tahu mic-nya kayak jelas ya Bapak Ibu suaranya ya. Jelas yang di belakang? Oh, puji Tuhan. Ya, hari ini kita mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan dari Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34 dan 53 sampai 56. Ya, kita akan baca Bapak Ibu Saudaraku secara responsorial. Saya bacakan ayat yang genap, Bapak Ibu Saudaraku boleh membacakan ayat yang ganjil. Demikian kita sampai berakhirnya nanti. Sekali lagi kita baca secara responsorial. Markus pasal 6 ayat yang ke-30. Dengan perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah kita ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan istirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ya, ayat 53 sekali lagi, Bapak Ibu Saudaraku, 2 ya. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tulangnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ini menjadi nats firman Tuhan yang sudah kita baca, yang akan kita pelajari
kita akan lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Shalom. Ya, saya nggak tahu karena panasnya cuaca, saya melihat wajah kita sebenarnya mungkin hatinya senang gitu kan, tapi karena panasnya agak cemberut saya. Coba salam dulu Bapak Ibu Saudaraku, kanan dengan kiri, ucapkan shalom dulu. Mana tahu tadi lupa siapa yang di sampingnya, depan belakang pun boleh lah ya, supaya tahu kan. Ya, kadang-kadang mungkin karena panasnya cuaca dan sambil mengipas-ngipas tadi karena kipas kita pun masih kurang ini, ya. Tapi percaya Bapak Ibu tidak mengurangi sukacita kita ya. Memang luar biasa suhunya. Ya, yang pakai AC aja AC-nya nggak mempan. Apalagi yang kita saat ini, memang kita pakai AC, tapi AC alam, ya, berkat yang Tuhan berikan. Ya, panas pun harus disyukuri. Karena kalau selalu hujan pun pusing juga kita ya kan. Mau kerja susah, mau sekolah susah. Yang paling pusing adalah kain tidak ada yang kering. Tapi percayalah, situasi alam apapun yang Tuhan izinkan, itu semua membawa kebaikan bagi kita. Amin. Ya, puji Tuhan, saya boleh lihat wajahnya berseri. Sudah kenal ya yang di sebelahnya Bapak Ibu? Nggak ada lagi yang bingung kan? Ini sudah nanti-nantinya di sebelah katanya ya. Jadi kita hari ini mau belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan judul Tuhan Yesus Gembala yang peduli dan memperhatikan umatnya. Ya, satu tema kebenaran firman Tuhan bagi kita. Dan tadi kalau Bapak Ibu perhatikan dari pujian kita mulai dari Jemaat 415, ya, kemudian tadi di 407 itu menceritakan satu pujian tentang gembala. Gembala, ya. Bapak Ibu Saudaraku, atau ada yang nggak tahu siapa gembala di gereja kita ini? Tahu tak? Jangan sampai nanti jemaatnya ditanya siapa gembala di gereja ini. Tahu bingung isi ketanya. Kalau lupa, kira-kira lupa, ya, boleh dilihat, ya, siapa gembalanya ada di buku warta. Mana tahu, ya, jangan nanti sampai jemaat sendiri nggak tahu gembalanya siapa. Siapa nama gembala kita, marganya aja lah. Nanti ada pula yang marah, kalau dibilang-bilang sama bapak. Masih tahu kan Bapak Ibu Saudara? Tahu nggak? Masih kenal? Masih. Jangan sampai jumpa di luar sana. Saya ngolah namanya, dia bukan Jepang, saya ngolah namanya. Ya, Amang Pendeta. Siapa? Paling tidak begitulah. Ya, jangan sampai nanti mungkin sepele Bapak Ibu, tapi bisa aja, terutama mungkin saya bukan menyepelekan bapak-bapak di gereja kita, apalagi yang jarang gereja. Jangan-jangan marga pendetanya pun, marga gembalanya pun nggak tahu. Karena apa? Kurang mengenal, kurang memperhatikan. Tapi gembala yang mau kita renungkan, yang mau kita pelajari saat ini adalah gembala yang agung, ya, gembala yang baik. Yaitu siapa? Tuhan Yesus. Makanya tema firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus gembala yang peduli dan memperhatikan umatnya. Bapak Ibu Saudara, kita tadi sudah baca, ya, bagaimana ketika Yesus ada di dunia ini dalam melakukan pelayanan. Bapak Ibu, setiap manusia kira-kira ada nggak capeknya? Atau selalu dia kuat sudah melaksanakan segala kegiatan aktivitas? Yang namanya manusia itu pasti memerlukan yang namanya istirahat. Ya, sama halnya dengan murid-murid dan Tuhan Yesus pada waktu itu. Kita melihat di ayat yang ke-30 tadi kita sudah baca, kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus. Ya, berarti ada satu tugas yang diberikan kepada murid-murid oleh Yesus pada saat itu, dan ketika mereka kembali, mereka berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Di sini mengingatkan bagi kita semua Bapak Ibu bahwa segala yang kita perbuat
segala yang kita lakukan nantinya ini akan kita pertanggungjawabkan. Mungkin kalau di dunia ini, contoh, kita sebagai seorang pelajar, coba dulu, siapa di sini pelajar? Angkat tangan dulu. Yang namanya pelajar, 1, 2, 3, tinggal 3, tak sekolah di sini, mahasiswa pun pelajar itu. Nggak pelajar itu? Atau sudah jadi pendidik mahasiswa? Ya dilihat. Ya, yang namanya pelajar pasti mempertanggungjawabkan pelajarannya kepada siapa tugasnya, laporannya sama siapa? Ada bapak ibu guru, kalau mahasiswa sama dosennya. Nah demikian juga ibu-ibu atau bapak-bapak yang kerja di suatu perusahaan pasti memberikan pertanggungjawaban kepada pimpinannya. Nah kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan Allah juga harus memberikan pertanggungjawaban nantinya. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, hati-hati, termasuk saya, kita semua. Segala perbuatan kita di dunia ini, itu semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Ya kan? Anak remaja, halo? Ya kan? Dipertanggungjawabkan. Kalau di gereja kira-kira mungkin saya nggak begitu mengetahui semua apa yang ada di hati Bapak Ibu. Tapi apa yang Bapak Ibu perbuat saya kasih tahu. Nampak kelihatan dari sini. Nah itu semua hal-hal yang kita kerjakan, yang kita lakukan selama di dunia ini, itu semua akan kita pertanggungjawabkan nantinya. Makanya ketika nanti kedatangan Tuhan Yesus sekali yang kedua, ada namanya itu penghakiman. Ya, mempertanggungjawabkan perbuatan kita masing-masing, perkataan kita, pemikiran kita semua. Mungkin orang lain tidak lihat, tapi Tuhan akan lihat. CCTV-nya lebih mantap dari CCTV yang ada di dunia ini. Ya, tapi kita bukan mau fokus ke situ. Nah, kita perhatikan di sini bahwa mereka memberikan laporan dari pekerjaan dan pemberitaan mereka. Dan setelah itu Bapak Ibu Saudaraku, ayat 31, lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana Yesus menunjukkan pelayanannya. Tapi yang namanya Yesus itu juga manusia, dia memerlukan waktu untuk namanya istirahat. Ya, tapi kita melihat di sini Bapak Ibu Saudaraku, yang perlu kita perhatikan di sini lebih lagi, bagaimana Yesus itu benar-benar adalah seorang gembala yang peduli dan memperhatikan umatnya. Ya, kita lihat di ayat yang ke-34. Kita baca bersama-sama ayat 34, Markus 6 ayat 34, dua ya. Ketika Yesus ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, maka ya ketika Yesus mendarat, dia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Bapak Ibu Saudaraku, belas kasihan ini yang mau kita renungkan, pelajari. Saya ada catat di sini. Belas kasihan adalah emosi manusia yang muncul karena penderitaan orang lain. Perasaan tersebut lebih kuat daripada empati dan umumnya memunculkan dorongan untuk mengurangi penderitaan orang lain. Jadi itulah yang dialami, yang dimiliki oleh Tuhan Yesus sebagai seorang gembala. Dia memiliki namanya belas kasihan. Bapak Ibu, lebih katakan tadi, lebih dalam dari rasa empati. Ya, empati itu rasa peduli. Ya, ini hanya sekedar cerita, Bapak Ibu Saudaraku. Ketika ini mungkin tidak pernah dengar ya, karena ini udah hal yang biasa. Ketika ada orang
udah tua, susah berjalan, pakai tongkat, mau menyeberang. Ada orang melihat, orang-orang melihat. Muncul rasa empati. Ih, kasihan kali ya, katanya. Ketika melihat orang lain susah, mau menyeberang. Atau ketika melihat hidup orang lain susah. Nah, tetapi dia hanya melihat. Kemudian orang yang susah nyeberang ini tadi, karena dia mungkin kurang sehat dan dia harus pakai tongkat, akhirnya mungkin penglihatannya sudah sedikit kabur, kemudian akhirnya dia mengalami kecelakaan. Nah, kemudian orang yang tadi bilang kasihan tadi hanya bilang, ya ampun, kasihan kali ya. Dibilang lagi seperti itu. Tadi dia sudah melihat, dia bilang sudah kasihan, tapi tidak ada perbuatannya. Nah, setelah dilihat lagi kecelakaan seperti itu, udah jatuh, orang yang tadi menyeberang, dia masih bilang, oh kasihan kali. Kira-kira apa yang dibilang orang yang sudah kecelakaan itu, yang sudah jatuh tadi, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ada nggak yang tahu kira-kira apa? Tadi udah dilihat, udah dibilang kasihan kali, terus sudah jatuh dibiarkan lagi. Dia hanya bilang kasihan kali, sedih kali lah ya. Ini ceritanya, kok usah berpikir kali, ini ceritanya jadi cerita lucu. Terakhir yang udah jatuh itu tadi, dia bangun kemudian bangkit berdiri, kemudian dia bilang ini sama yang bilang selalu kasihan kali. Apa? Terlambat sudah, mau datang, ada. Karena apa? Dia sudah jatuh, tetap juga yang nggak ditolong. Nah, jangan sampai seperti itu kita, Bapak Ibu. Kita katakan kita orang yang peduli, kita katakan kita orang yang nengok orang lagi kasihan kali. Bilangnya kasihan kali. Selalu lihat orang susah kasihan kali. Orang lihat apa kasihan. Tapi gak ada perbuatan yang benar-benar. Nah, Yesus itu berbeda, Bapak Ibu ya. Yesus itu berbeda. Ya. Yesus dia tidak hanya melihat ketika orang lain susah itu kasihan. Oh, ini memang butuh pertolongan. Ini memang lagi kesulitan. Tapi Yesus di sini dia bertindak, ya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Nah, orang-orang pada saat itu mengikuti Yesus untuk mau belajar firman Tuhan, untuk mengerti tentang kebenaran. Ya, Yesus mau mengajari mereka. Sekalipun ya di tengah Yesus mengalami kelaparan. Tapi lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita baca selesai perikop itu judulnya tadi adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Apakah Yesus ketika waktu itu, kalau dari segi logika, hanya ada apa yang terjadi Bapak Ibu? Seorang anak bawa apa? Hah? 5 roti dan 2 ekor ikan. Ada lagunya kan? Ya, ada lagunya sering dinyanyikan anak sekolah minggu. Mungkin dulu kita pun pernah mendengarkan cerita itu. Hanya dengan sedikit itu, ketika Yesus mengucap syukur di dalamnya, Yesus nyatakan kasih mujizatnya, ada 5.000 orang yang bisa makan. Bapak Ibu, jangan pikir bahwa itu semuanya udah semua yang hadir. Tidak, belum termasuk itu anak-anak, belum termasuk itu ibu-ibu. Ya, dan sisa, ya, kemudian sisa ada berapa? 12 bangkul. Dari yang hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Luar biasa. Bagaimana Tuhan Yesus menyatakan bahwa Dia peduli, memperhatikan umat-umatnya. Bapak Ibu, kira-kira kalau Tuhan ngasih makan kita sanggup nggak? Sanggup? Sanggup. Hari ini kita bisa makan itu karena Tuhan, Bapak Ibu. Sekalipun mungkin lauknya ya hanya kita yang tahu di rumah kita masing-masing apa. Tapi itu kita harus syukuri, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bahwa sampai hari ini pun itu karena Tuhan memelihara kehidupan kita. Yang berikutnya, tadi kita juga sudah baca di Injil Markus pasal 6 ayat 53 sampai yang ke 56 dengan judul di situ
Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus itu tidak hanya peduli dengan masalah jasmani yang tadi mengenai makanan. Dan tadi juga kita tidak baca, tapi ada satu perikop di situ di ayat 45 sampai yang ke-52, Yesus berjalan di atas air. Yesus menyatakan mujizatnya, hal yang gak mungkin secara logika. Ya, hal yang tidak mungkin secara logika bisa berjalan di atas air. Tuhan tunjukkan itu supaya apa? Boleh menyatakan kasih-Nya, menyatakan kuasa-Nya, bahwa Tuhan Yesus itu, gembala kita itu tidak terbatas. Ya, Dia punya kuasa. Dengan makanan Dia bisa mengadakan mujizat, bahkan Dia berjalan di atas air. Yang terakhir tadi itu Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Ya, orang-orang yang sakit Yesus sanggup menyembuhkan. Dikatakan tadi di ayat yang 56, Bapak Ibu Saudaraku boleh perhatikan, saya bacakan bagi kita. Kemanapun Ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja. Semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Bapak Ibu, sekarang Yesus memang sudah tidak terlihat secara kasat mata, tapi Yesus itu hidup untuk selama-lamanya, dan Dia sanggup juga menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Amin. Harus ada satu keyakinan, ya, harus ada satu keyakinan kita, iman kita, bahwa apapun sakit penyakit kita, Tuhan pasti sanggup menyembuhkan. Hanya sudah tahu pantangannya, dilanggar, gak apa-apa, sembuhnya nanti dibuat Tuhan itu. Ada yang seperti itu? Jangan ya. Jangan sampai jadi mencobai Tuhan. Itu Tuhan bilang pasti menyembuhkan, tapi sudah ada aturan yang dokter tentukan. Ya, ada anjuran yang sudah dokter suruh. Tapi kita kalau selalu melanggar, maka akan menjadi penyakit, bahkan akan makin parah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita juga dalam mengikut Tuhan ini, dalam percaya kepada Tuhan, bukan hanya pakai perasaan, tapi perlu juga kita mengikuti ya apa yang memang hal-hal yang sepertinya, coba contohnya seperti ini saja Bapak Ibu. Tuhan memang selalu menjaga memelihara kita. Terus karena itu kita mau naik sepeda motor, tidak perlu lihat kanan kiri, kita jalan aja, suka-suka kita, bisa seperti itu? Bisa? Enggak. Tetap kita juga harus mengikuti ya setiap yang ada, aturan yang ada di dunia ini juga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi Bapak Ibu, lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca dari Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34 dan 53 sampai 56 ini, kita sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus Gembala yang peduli dan memperhatikan umat-Nya. Tadi dari segi makanan, dari segi kuasa ya, ketika Yesus berjalan di atas air. Yang berikutnya bagaimana Yesus sanggup menyembuhkan ya sakit penyakit, setiap orang yang menjamah jubahnya saja mendapatkan kesembuhan. Refleksinya bagi kita Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di tengah-tengah kehidupan kita, supaya kita boleh meneladani Tuhan Yesus ya, bagaimana Dia menjadi gembala yang peduli dan memperhatikan para murid dan orang-orang banyak pada waktu itu. Ya, kita melihat bagaimana mereka mengalami kelaparan, yang Yesus lakukan apa? Memberi makan. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita juga jadi jemaat-jemaat Tuhan yang ini bisa sulit, ini bisa gampang. Ya, ini tergantung hatinya kita. Bagaimana kita mau belajar untuk peduli dan memperhatikan jemaat kita. Tapi jangan ada prinsip ini makanya saya katakan kadang bisa sulit. Ketika kita harus harus berkelebihan dulu lah saya.
saya baru mau memperhatikan orang. Nah kalau itu prinsipnya, sampai kapanpun kita bilang kita nggak akan bisa menolong orang lain. Sampai kapanpun kita nggak akan bisa memberi untuk Tuhan, ya, memberi untuk siapapun. Kalau kita hanya mau memberi, kita sudah merasa berkelebihan. Dan pada prinsipnya saya mau tanya, apakah manusia pernah selalu merasa cukup atau puas? Jujur, tidak kan? Tidak ada manusia yang pernah merasa puas dengan apa yang ada. Selalu merasa kekurangan, ya, selalu. Itulah namanya keegoisan manusia. Tapi kita mau belajar bagaimana dengan Yesus. Dia tadinya sudah capek, sudah lama istirahat pun tidak. Tapi karena orang banyak mau dengar firman Tuhan, mau melihat kuasa Tuhan, dia tetap di tengah kehidupannya mau menunjukkan itu. Ya, bagaimana dia mau peduli. Coba murid-murid kalau waktu nanti baca Bapak Ibu perhatikan, murid-murid pasti pikir, orang-orang mau kasih makan 5.000 orang, kita mau makan aja kurang. Memang kadang-kadang berprinsip secara logika materi. Saya kasih nanti ini ke gereja, saya kasih ini nanti ke orang. Terus enak kali lah gereja itu, enak kali lah dia mengelola itu. Kalau itu pakai prinsip kita nggak akan bisa memberi, Bapak Ibu. Ya, coba lihat anak yang tadi tuh, dia hanya punya itu kan, tapi dia mau memberi, dan dia nggak berpikir dengan pemberian itu bisa memberkati. Coba dulu, bukan berapa puluh kali lipat itu, dari 5 roti 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang, bersisa lagi. Yang cerita lucunya, kadang ada sisa, or dipalas terus katanya gitu. Tapi saya yakin ya, mungkin itulah budaya kita ya. Karena kadang-kadang ya gimana lah, daripada tuan rumah nanti berkecil hati kalau nggak dipalas, ya kan, kita bawa pulangnya menjadi bagian kita. Tapi itu cerita lucunya aja. Jangan jadikan ingat dari sini. Mana kan ini jaminan dari BGH? Tanya nanti sama si Dani, sama mamanya. Kata Bu Rina, orang Batak mah, kalau ada yang sisa makanan, tapi waktu zaman Yesus subur nggak ada orang Batak. Kenapa? Iya, kalau enggak, nggak ada sisa 12 bakul itu kalau sama orang Batak. Bahkan bisa kurang. Enggak itu. Ya, jadi pemahaman kita Bapak Ibu Saudaraku, anak yang tadi dengan tulus, dia tak hanya memikirkan dirinya, ya, dia mau kasih untuk Tuhan. Bapak Ibu, begitu juga dengan kita. Jangan kita tunggu dulu saldo kita banyak, ketika uang kita lebih banyak, baru kita belajar mau memberi. Ya, memberi itu lebih bagus adalah ketika kita juga dalam situasi yang pas-pasan, ketika kita dalam situasi tidak ada apa-apanya. Janda yang memberikan 2 peser, ya, di perjanjian lama itu, sebenarnya itulah uangnya tinggal. Dan kemudian waktu dia mau ngasih nabi, ada nabi mau dikasih makan, sebenarnya itulah persediaannya tinggal. Tapi itu dia kasih untuk Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia tidak berkekurangan. Nah, mari kita belajar memberi, ya, untuk Tuhan, untuk jemaat kita. Perhatikan, bukan masalah besar kecilnya, belajar dulu memberi, ya, belajar dulu memberi, ya. Kemudian yang berikutnya, kita dipanggil untuk menghibur dan menguatkan yang lemah. Kita dipanggil untuk menghibur dan menguatkan yang lemah. Jangan ada satu prinsip bahwa SMS, tahu kan Bapak Ibu, SMS apa itu? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini penyakit jiwa yang kita katakan, harus hilangkan, ya, itu bahaya. SMS, senang dia kalau lihat orang susah, susah dia kalau lihat orang senang. Kita katakan itu udah ganteng. Harusnya kita itu ada prinsip ketika orang tambah hidupnya lebih baik. Wah, puji Tuhan. Wah, maunya saya pun seperti itu. Itu prinsip yang benar. Jangan ada yang lagi. Amin, ibu-ibu, bapak-bapak. Puji Tuhan, remaja juga, ya. Jangan ketika ada kawannya sudah berhasil, baru kayak gitu aja. Nggak boleh prinsip itu, Bapak Ibu. Anak siapa dalam rumah adalah dia. Puji Tuhan, 3 tahun baru tahu. Nggak boleh prinsip kayak gitu, Bapak Ibu. Banggalah kita.
tidak ada yang seperti itu. Amin. Iya, mari kita jadi jemaat-jemaat Tuhan seperti Tuhan Yesus, ya, yang mau menghibur, menguatkan yang lemah. Manakala ada jemaat atau saudara yang sakit, baik itu orang tua kita, saudara kita, atau warga jemaat, mari kita bersedia, ya, untuk menjaga, mengunjungi, menghibur dan mendoakan mereka. Ya, ini yang masih kurang kali dari jemaat kita. Ya, kaum ibu itu di situ. Itu kan bedanya kaum ibu dengan ibu yang lain. Akan pahala dari batu sih. Kalau mengunjungi orang sakit, kalau memberikan penghiburan. Terus tiba kita sakit, tiba kita mau dihibur. Makanya jemaat ini tidak ada yang lain. Nah, ini dia juga nggak bisa Bapak Ibu. Harus dari kitanya dulu ya. Mari sama-sama kita jemaat Tuhan semakin jemaat yang lebih dewasa. Bukan hanya bertambah usia, bukan hanya bertambah pendidikan, tapi mari kita semuanya sama-sama belajar lebih dewasa. Kita bersatu di dalam doa. Amin.